Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Adaha, kelas 11 SM1, ingin menjelaskan tentang cara kerja rem tromol dan 9 komponen rem tromol, sepeda motor, dan fungsinya. Cara kerja jenis pengereman tromol. Ketika Anda sudah memahami berbagai macam komponen rem tromol, maka selanjutnya akan memahami cara kerjanya. Pengereman dengan sistem tromol biasanya bekerja ketika terjadi gesekan yang berpengaruh pada perubahan laju kendaraan motor Anda. Nantinya komponen-komponen di atas akan bekerja ketika terjadi gesekan dan biasanya ditandai dengan meningkatnya suhu pada rem. Sistem pengereman tromol ditandai dengan gerakan saling menjauhi. 1. Pedal tuas. Pedal rem atau tuas. Pedal atau tuas rem merupakan komponen pertama pada jenis tromol. Pada kendaraan bermotor, penggunaan pada rem bertujuan untuk diinjak ketika Anda melakukan pengereman. Letak pedal atau tuas rem pada kendaraan bermotor ada dua macam, yaitu diinjak dan ditekan. Hal ini tergantung pada jenis motor yang Anda pakai. Yang kedua ada angkor pin. Komponen kedua adalah angkor pin, yang mana berfungsi sebagai senter sepatu rem. Cara kerja komponen ini adalah sebagai berusaha untuk menjaga sepatu rem agar dapat terbuka tutupnya dan berfungsi lancar. Selanjutnya ada tuas penghubung. Tuas penghubung menjadi komponen selanjutnya yang mana letaknya di luar sistem pengereman. Namun fungsi komponen satu ini tetap penting. Tuas penghubung memiliki bentuk seperti batangan besi yang terhubung antara luas penggerak dan pedal rem injak maupun ditekan. Yang keempat ada return spring. Sesuai dengan namanya, komponen return spring adalah untuk mengembalikan posisi sepatu rem. Ketika proses pengereman telah selesai, return spring terletak di antara kedua sepatu rem. Ketika proses pengereman dilakukan, tuas penggerak rem akan menekan sepatu rem ke drum brake. Kelima ada brake cam atau tuas penggerak. Komponen bagian dari rem tromol ini berfungsi untuk menekan sepatu rem ketika tuas penggerak bekerja. Brake cam juga dikenal sebagai tuas penggerak yang bekerja untuk menggerakkan sepatu rem agar dapat menekan kampas rem dan rem ke permukaan dalam drum brake. Yang keenam ada brake cam lever. Brake cam lever memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan brake cam. Fungsi brake cam lever adalah sebagai penggerak sepatu rem sehingga tromol rem dapat ikut tertekan. Yang ketujuh ada brake shoe. Komponen berikutnya adalah brake shoe atau disebut juga dengan istilah sepatu rem. Fungsi komponen ini adalah sebagai dudukan tempat kampas rem ketika menempel pada rem tromol. Bentuk sepatu rem ini mirip seperti kampas rem, yaitu berbentuk persegi panjang dan melengkung. Yang ke-8 ada brake lining. Brake lining menjadi komponen ke-8 dari sistem pengereman. Yang lebih terkenal dari brake lining ini adalah kampas rem yang mana berfungsi untuk memperlambat putaran roda pada sepeda motor. Yang terakhir atau yang ke-9 adalah brake drum. Komponen terakhir ini adalah brake drum yang memiliki tekstur keras karena terbuat dari bahan baja. Material yang padat seperti baja bertujuan agar dapat tahan terhadap hawa panas yang diakibatkan oleh gesekan kampas rem jika Anda menginjak atau menekan rem. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.